Pemirsa, Haji Ramah Lansia merupakan slogan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024. Lantas apa saja fasilitas yang disediakan untuk kelancaran ibadah serta kenyamanan jemaah haji lanjut usia? Kami akan sampaikan pemirsa untuk tahun ini Indonesia akan memberangkatkan kurang lebih sekitar 241.000 jemaah haji. Nah, jumlah jemaah haji lansia ini tercatat 45.000 orang. 55 jemaah diantaranya ini berusia 96 tahun hingga yang tertua ada yang berusia 109 tahun. Lalu untuk mulai tahun ini pemirsa, Kementerian Agama juga menambahkan QR Code yang berisikan data riwayat kesehatan jemaah pada kartu identitas jemaah haji. Kenapa? Hal ini untuk mempermudah pelayanan kesehatan jemaah haji itu sendiri. Kemudian fasilitas ramah lansia dan disabilitas mulai dari embarkasi di Indonesia hingga di Arab Saudi ini mulai dari kursi roda, bus khusus lansia dan disabilitas, makanan khusus, serta petugas pendamping lansia ini sudah disediakan. Tahun ini juga pemerintah menyediakan 3 bandara untuk fasilitas fast track ketiga bandara. Di antaranya ada Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, ada Adi Sumarno, Solo, dan Bandara Juanda, Surabaya. Dengan demikian pemirsa, proses keimigrasian jemaah ini sudah diperiksa dan diselesaikan di Bandara Keberangkatan Tanah Air. Selanjutnya saat jemaah haji turun di Madinah atau Jeddah ini bisa langsung menuju ke pemondokan. Mulai tahun ini juga pemirsa, pemerintah Kerajaan Arab Saudi akan memberikan kartu pintar bagi jemaah haji. Kartu ini berisikan layanan informasi ibadah haji serta sertifikat bukti telah melaksanakan ibadah haji. Pemirsa, setelah menanti selama 11 tahun, seorang tuker loper koran akhirnya bisa naik haji. Zainal dibantu kelima anaknya menabung untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jaina Arifin, seorang tukang loper koran ini tak menyangka akan mendapatkan undangan ke rumah Allah pada tahun ini. Ia, warga kampung Babakan Sirna, Kota Bogor ini akan berangkat haji ke Tanah Suci Mekah pada 20 Mei mendatang. Pria berusia 68 tahun ini memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk menunaikan rukun Islam kelima. Atas keinginan ayahnya yang kuat, kelima anaknya yang sudah bekerja turut membantu ayahnya menabung. Diketahui upahnya sebagai loper koran tak cukup untuk membawa Zainal menuju Tanah Suci. Setelah menabung selama 11 tahun, Zainal akhirnya bisa meraih cita-citanya berangkat haji ke Mekah. Memang dari dulu pengen saya mari haji. Jadi sama anak diinihin nabung di BSI pertama yaitu 25 juta nabung. Ke sini langsung ya alhamdulillah. Dari dulu juga pengen naik haji. Saya profesi kan sebagai jual koran dari tahun 65. Dari kelas 3 SD sampai sekarang ngecel koran saya, alhamdulillah, sampai saya SMA. Pengen ke IPB, berhubung biaya besar, bapak saya kerja di penelitian tanah, di itu. Alhamdulillah, Allah ngabulkan anak saya di IPB semua. Bukan takabur begini, kita patut kita syukuri. Zainal diagendakan tergabung dalam kloter 20, sementara jumlah jemaah haji Kota Bogor yang berangkat pada tahun ini mencapai 1.003 orang. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, berbagai cara dilakukan para calon jemaah haji untuk menandai kopernya agar tidak tertukar. Seperti di Subang, Jawa Barat, para calon jemaah haji ini memasang sendal, boneka, hingga peralatan dapur agar kopernya berbeda dengan koper yang lain. ...432 koper calon jemaah haji asal Subang ini dikumpulkan di kantor Kementerian Agama Subang. Koper-koper milik calon jemaah haji asal Subang ini didata oleh petugas sebelum dibawa ke Bandara Kertajati Majalengka. Namun ada yang unik dan berbeda dari koper para calon jemaah haji ini. Sebagian para calon jemaah haji sengaja memasang berbagai aksesoris di koper mereka, mulai dari cangkir, plastik, sandal bayi, topi SD, celemek bayi hingga boneka.
Pemasangan aksesoris unik ini sengaja dilakukan agar kopernya tidak tertukar dengan para calon jemaah yang lain. Menurut Kepala Kemenak Subang, pemasangan aksesoris di koper para calon jemaah haji ini merupakan inisiatif mereka. Padahal pihaknya sudah memberikan foto dan identitas di tiap koper. Memang ini salah satu strategi ya atau cara yang dilakukan para jamaah haji di masing-masing karum, di masing-masing regu dan karom, sehingga memudahkan. Jadi kode-kode untuk memudahkan sebenarnya. Sebenarnya dari pemerintah sudah cukup dengan tutup atau bungkus koper ini sudah ada. Apa yang menjadi cirinya itu adanya identitas nama, nomor regu dan nomor rombongan serta embarkasinya. Rencananya 432 calon jemaah haji asal Subang yang tergabung dalam kloter 1 ini akan berangkat pada Sabtu dini hari ke embarkasi Indramayu. Sementara itu diketahui Kabupaten Subang sendiri pada tahun ini akan memberangkatkan 1.150 calon jemaah haji yang dibagi dalam 3 kloter. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini dalam pelaksanaan ibadah haji, sudah ada rekan kami Suhud Nur Fadli. Selamat malam waktu Indonesia. Assalamualaikum Suhud. Waalaikumsalam Arlista Hadi, selamat sore waktu Madinah Arab Saudi, Arlista. Baik, Suhud, lantas bagaimana situasi terkini di sana, Suhud? Ya, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di kantor Urusan Haji Indonesia daerah kerja Madinah, tepatnya di kawasan Jalan Asy-Syuhada. Kantor ini berjarak sekitar 3,5 km dari Masjid Nabawi, di mana nantinya para jemaah haji Indonesia akan ditempatkan di hotel yang jaraknya, Arlista, hanya sekira 50 meter dan paling jauh 350 meter dari Masjid Nabawi. Hal itu menandakan keseriusan pemerintah untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi jamaah haji untuk menjalankan ibadah di Masjid Nabawi. Nantinya para jamaah haji yang akan datang gelombang pertama pada 12 Mei mendatang, tepatnya hari Minggu, akan berada di kota Rasulullah ini selama 9 hari ke depan sejak dari waktu kedatangan. Yang membedakan jamaah haji sekarang dengan tahun sebelumnya, Alista, saat ini Indonesia sudah mendapatkan privilege khusus dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi, di mana akan ada 3 bandara yang melayani jalur fast track atau jalur cepat keimigrasian. Jadi nantinya jamaah haji ketika tiba di Bandara Madinah sudah tidak perlu lagi berurusan dengan proses keimigrasian, karena proses imigrasinya sudah dilakukan di bandara keberangkatan, di antaranya di Bandara Cengkareng Soekarno-Hatta, di Bandara Juanda Surabaya, dan Adi Sumarmo Solo, Arlista. Baik, kalau misalkan untuk jarak lokasi hotel ini kan paling dekat 50 meter. Apakah ada pendataan dengan tema haji tahun ini ramah lansia dan disabilitas? Apakah hotel yang paling dekat ini dikhususkan untuk lansia dan disabilitas, Suhud? Untuk hotel diprioritaskan lansia dan disabilitas mendapatkan hotel yang lokasinya paling dekat dengan Masjid Nabawi. Selain itu juga disediakan pemandu khusus untuk lansia serta kursi roda dan fasilitas lainnya yang mendukung kenyamanan ibadah para jemaah haji lansia, Arlista. Seperti halnya pilihan ragam kuliner Nusantara, di mana 20% porsinya itu dikhususkan untuk lansia yang menyesuaikan dengan daya cerna dan daya kunyah lansia, sehingga makanannya teksturnya lebih lunak atau lebih lembut, Arlista. So, selain makanan, bisakah Anda sampaikan untuk kondisi cuaca, apakah ada yang harus dipersiapkan para calon jamaah haji sebelum berangkat ke sana? Iya, Arlista, untuk cuaca saya dapat laporkan bahwasanya di siang hari cukup terik, mengingat suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius maksud saya. Untuk itu jamaah haji Indonesia harus mempersiapkan beberapa hal, diantaranya misalnya kacamata, lalu ada payung, ada tabir surya, serta masker. Ini penting sekali karena proses aklimatisasi atau adaptasi bagi jemaah Indonesia pasti berbeda-beda tergantung dengan faktor umur masing-masing. Apalagi untuk jamaah haji lansia, jangan sampai dehidrasi sehingga diperlukan asupan minuman atau makanan yang cukup, Alisa. Dan itu semua tidak perlu khawatir jamaah haji Indonesia, karena terkait makanan dan minuman sudah disiapkan secara maksimal oleh petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi yang bertugas di Madinah, Arlista.
Baik, terima kasih banyak atas informasinya Suhud Nur Fadli langsung dari Madinah, Arab Saudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.